Udah nih? Udah. Oke, kembali lagi di Hohohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti, karena kami HI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, hari ini juga tetap di episode spesial Hohi dan masih bersama Mas Rifki. Tepuk tangan. Sebelum mulai kami mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Selamat lebaran semuanya, selamat kumpul-kumpul keluarga. Selamat kembali lagi. Kembali lagi menjadi suci di hari kemenangan yang puasanya full dan ibadahnya full setelah menonton 2 episode kemarin. Yang puasanya jadi lebih berasa lagi. Iya. Puasa lebih berasa. Wes, luar biasa. Kalau kami sih ya lebih berasa karena masih di sini. 3 minggu di sini. Syutingnya masih di sini. 3 minggu. Masih di sini. Belum iya. pulang-pulang kita 3 minggu nih. Belum. Padahal nih mungkin sekarang lebaran Mas Rifki lagi di Mesir mungkin ya. Iya ya, kemungkinan ya. Iya, kemungkinan saya masih Kemungkinan lagi di Mesir. Tergantung Ya? cepat visa keluar atau enggak. Oh iya, tapi kemungkinan besarnya lebaran memang ke Mesir, bukan di sini ya? Bukan di sini ya. Sumbawa. Kemungkinan ke Mesir. Biar Ya. nggak keingetan lagi. Baru mulai loh episode. Baru mulai loh. Tolong dong, please. Tolong dong. Makin penasaran ini. Berarti emang rencana emang lebaran di sana ya, di Mesir. Rencana lebaran di sana karena di samping ujian juga persiapannya kan. Oh, ujian? Kemarin kan saya bilang ujian bulan 9. Bulan September ya. Ya, ternyata konfirmasi dari kawan di sana antara bulan 7 atau bulan 8. Oh, maju. Ya, maju. Jadi kayak jadi harus segera balik lah. Sekaligus persiapan belajar Sekaligus segala macam persiapan ya. Karena materi-materinya ketinggalan. Kemarin kan sempat saya minta teman-teman untuk ngurus surat untuk saya namanya tasdik ya, surat Ya. tanda kita mahasiswa supaya bisa keluar visa lah. Saya Oh, kan ragu oke. masih mahasiswa atau enggak, soalnya 1 tahun nggak balik kan. Ternyata Gimana sih? diminta foto Mas Gilang, diminta apa? foto. Pertama foto surat izin, kemudian foto kalau kamu pernah ngampus di sini. Oh, bukti foto di Di Al-Azhar. kelas ya. Ada tapi? Ada. Untung ada. Untung ada. Untung Ini yang minta pihak kampus ya kan? Pihak kampus minta. Mana mungkin dia cari mana yang namanya Rifki kok tahun kemarin nggak ujian Emang gitu. setahun nggak masuk. Setahun lah jatuhnya nggak balik. Oh. Masuknya di awal-awal tahun masuk, Iya. awal-awal tahun ajaran baru. Iya, habis Tapi itu- kan saya nggak ujian, jadi nggak kedata mungkin atau apa lah ya. Oh. Karena kan kami masih manual di Al-Azhar. Oh, iya. Masih manual. Berarti ada kemungkinan agak mundur nih studinya karena yang kemarin nggak ujian Iya. atau gimana? Mundur. Agak mundur studi ya. S2-nya nih Yang ya. awalnya kan mungkin ya gitulah. Iya, gitulah. Yang harusnya apa-apa. selesai 2027 mungkin selesainya agak jauh. Iya, lika-liku mahasiswa lah ya. Amin. insyaallah. Iya, nggak apa-apa. Kalau nggak pulang kan banyak hikmah yang banyak yang nggak terkejadian. Saya nggak ketemu Mas Gilang. Benar, Mas Gilang. episode Hohihi Ramadan bisa jadi nggak kejadian. Kejadian. Semua ada hikmahnya. Semuanya ada Semua ada hikmahnya. hikmah. Semua adalah rencana, udah direncanakan. Sudah direncanakan Allah. Ih, mantap. Ya, semoga ini lancar ya ininya kuliahnya. Studi- Amin. Kuliahnya. Ditunggu studinya. juga di Mesir Mas Weh, Gilang. kapan nih kita ya ke Mesir ya? Hohihi di Mesir ya. Wes, di Sekali, pinggir insyaallah. Kedutaan Sungai Mesir. Nil. Kedutaan Indonesia di Mesir kan bisa ngundang. Tolong dong nih, ini kami kesana nggak akan ngerepotin karena udah ada guide-nya, udah Iya. jelas. Mas Rifki pasti menjamin ya, Iya. kalau kami nggak akan aneh-aneh di sana Pak ya. Duta Besar Bapak Lutfi Rauf. Nah, Bapak Lutfi Rauf, Iya, tolong, Pak Duta Besar yang di sana Duta ya. Besar yang di sana. Tolong nih kita membawa Mas Rifki ngomongin Al-Azhar kemarin. Coba ditonton tuh episode Mas Rifki ngebahas Al-Azhar, bahas mahasiswa Indonesia di Mesir. Wah, mantap deh. Gimana? Selanjutnya kita bahas tentang bagaimana peran kedutaan Mesir Indonesia di sana lagi kan. Bisa diatur. Ada scriptwriter Rahmano bisa diatur. Mau bahas soal kudubesnya bisa, kegiatan-kegiatan di sananya bisa, ya kan? Full tim kan ke sana kan? Bisa, full tim 20 orang ya kita. Melunjak. Sekaligus umroh. 6 orang kok cuma. Iya. 5 ya? 5 bahkan. Siapa? Kok 5? Iman ikut. Saya Bang Abdel, Rahmano, Kalau Dion, Kalau ada Rabing 5. Ganis, ya ramping 5 udah cukup ya. Iya. Paling audio agak-agak itu dikit lah. Ya. Nanti tinggal di ini kan Wisma Nusantara kan? Oh iya, Nggak usah yang repot-repot dibilang. deh. Dari Pak Habibie ya. Nggak apa-apa kan ya?
Aman, Oh, nongkrong aman. Wah, ikutnya mau penting dingin. Makan juga kita nggak rewel, Iya, apa juga nggak dimakan. rewel. Jalan-jalan, mau jalan kaki apa siap, Iya. mau ke mana-mana siap. Tapi masa nggak fasilitas nggak full? Nggak harus, biar makin mau. Oh gitu. Nggak harus, Nggak harus ya? gampang. Bapak Lutfi Rauf Iya. nanti di tag. Nih penjaminnya Mas Rifki kita Ya, nggak aneh. aman di sana juga nggak butuh sewa gayet. Buktinya Mas Rifki udah syuting sampai 4 episode di sini, Iya. berarti kan di sini menyenangkan. Ya, menyenangkan. Gimana apalagi lebih menyenangkan bahas Mesir di Mesir. Wah, Wis. Pas. Apa lagi? Waktunya pas sekali momennya. Kapan Apalagi- saja diundang siap. Siap ya, Siap. apalagi di momen Idul Fitri ini kan, Iya. Pak Lutfi, ya kan. Masa sih nggak mau? boy. Loker boy dia apa? Suruh sponsorin. Oh iya namanya Lutfi juga ya, benar. Oh, siapa itu kemana? Ada yang suka Bener, nyawer di sini, Oh. namanya Lutfi juga. Lutfi juga. Lutfi juga kebetulan. Ya, oh iya. Siapa? Iya. Sejauh ini berarti kalau Idul Fitri keberapa di Mesir? Ke Mesir berarti Bagi Mas Rifki. ke-6. Idul Fitri ke-6 Ke-6 di Mesir. di Mesir. Wah, apa Ke-6 rasanya? di Mesir. Yang paling beda deh, yang paling beda dari Indonesia apa? Yang Sepi. paling beda. Sepi. Sepi Mas Gilang. Tapi kalau di Jakarta juga sepi karena pada mudik. Iya, Kalau di sana sepi karena mungkin karena di Kairo kan ya, mudik juga ya. Kan karena Kairo kota kayak ibu besar kotanya. ya, kota besar. Tapi rata-rata sepi sih emang ya. Kenapa? Kenapa sepi coba? Iya. Karena Mas Gilang untuk mereka itu menghabiskan waktunya di malam terakhir Ramadan. Orang-orang Mesir itu seperti itu. Iya, Mereka jadi- menghabiskan waktu di malam-malam terakhir. Aha. Jadi memang pagi ketika sudah selesai sholat Id, rata-rata kecapean. Istirahat aja udah. Langsung Ya? istirahat tidur. Karena mereka juga biasanya tengah malam. Apalagi kami di Al-Azhar ya. Ha-ha. Kami di Al-Azhar, kalau Mas Gilang pergi mau sholat Id dan mau sholat masuk di Masjid Al-Azhar, Iya. kalau perginya itu jam 4, 4 pagi. apalagi jam 5 pagi, ya nggak kebagian lah. Masa jam 5 pagi nggak kebagian? Mas Gilang. Di Jam Jakartanya setengah 7 baru jalan. Setengah 7 kan ya? Karena banyak yang mau masuk ke sana Mas Jam 5 Gilang. kepagian dong. Gua jalan jam 6. Oh iya jam 6 lah, jam 6, jam setengah 7 lah. Ya mungkin terlalu berlebihan lah kalau saya bilang jam 3 ya. Tapi memang faktanya itu rata-rata kita start itu pergi jam 4, jam 3 Mulai gitu. sholat jam? Ya tetap jam 7 standar. Tapi jam 5 udah jam penuh. setengah 7. Iya. Luar biasa. Ini apa? Tempatnya Antusias. lapangan? Enggak Masjid Al-Azhar. Oh masjidnya ya? Khusus di Masjid Al-Azharnya itu Di sih. Masjid Al-Azhar ya tapi itu ya? kalau mau di tempat-tempat lain ya bebas. Oh iya bebas. Cuma Ya. kan udah di Kairo, masa nggak di Iya, situ? kebanggaan di Masjid Al-Azhar gitu. Jadi paling aman jam berapa biasanya Mas Rifki jalan? Paling amal jam 4 lah, nggak terlalu kepagian lah, jam 4 Subuhan sekali. di sana. Subuhan di sana. Oh sekalian subuhan di sana juga? Karena subuhan di Jam sana. 4 nggak terlalu kepagian lah. Jam 4 udah jalan buat sholat Id. Karena waktunya beda, Mas. Waktu di Oh. sana. Kalau Ramadan itu kita imsaknya itu mungkin sekitar jam setengah 5. Imsak Sama, kalau sekarang lagi sama nih. 4 jam. Berbukanya itu kita jam setengah 8 jam Oh, jam- lama ya jam puasanya setengah ya? 8, jam 8 lah. Iya, iya. Jam Puasanya setengah agak lama berarti ya. Oh, jam 4 tuh paling aman. Itu udah dapat tempat masih bisa milih tuh ya. Masih bisa agak milih kosong, lah, masih agak kosong. ya. Tapi kalau udah mulai masuk aja jam 5 mau dekat-dekat subuh udah agak-agak susah nih. Kalau sudah tak selesai subuh, innalillah. Misalnya saya sholat subuh di rumah dulu baru jalan. Udah nggak akan dapat. Dah. Habis dah. Mending cari tempat di tempat lain. Mending cari tempat yang Udah lain. nyampe nih sholat subuh dulu di masjid. Itu kan masih lama waktu. Ya. Ya Ngapain baca dulu? Quran, Baca ngobrol. Quran. Ada yang tidur lagi nggak? Tidur di situ. Oh, ada juga yang Iya, tidur lagi sambil nunggu. Tidur nunggu. Oh. Enggak dilarang tidur di sana. Mau ngelarang ribuan orang di situ. Oh iya sih. Ya bisa aja. Kira-kira berapa kalau lagi penuhnya tuh kapasitas berapa ribu itu? Banyak. Dia coba ini di sini Ah, dia kapasitas lagi santai. lagi santai. Bagus, bagus. Nggak apa-apa, bagus, bagus, Mas, bagus. Mas. Bagus. Mas. Biar sadar Anda bukan penonton ya. Anda bukan penonton. kapasitas Masjid Atau Al-Azhar fotonya Kairo. juga deh, fotonya Masjid Al-Azhar Kairo Iya. biar kita bisa kebayang. Masjid Al-Azhar Kairo Idul Fitri gitu. Oh ya boleh, Masjid Al-Azhar Kairo. Al-Azhar Kairo. Al-Azhar Kairo. Kairo. Jangan Kebayoran Baru mah Al-Azhar Iya. sini, Al-Azhar pusat. Idul Fitri ya. Idul Fitri. Siapa tahu ada foto suasananya biar kebayang nih. Image, Foto-foto. Oh ini masjidnya. Oh ini yang samping. Yang biru-biru. Yang Yang mana? itu yang orang berdiri, yang foto kedua dari atas. Ini. Iya. Kiri, bawahnya. Iya itu. Ini ya. Iya itu. Ya, itu juga. Itu bawah juga iya. Bawah. Yang rame itu orang yang sholat. rame yang orang sholat. Nah, Ini. itu. Ini di luarnya berarti ya? Itu di luarnya, itu masjidnya belakang nih. Ah, masjidnya di belakangnya. Iya. Oh. Itu makan imamnya sebelah sini. Imamnya depan sini. Iya. Imamnya depan sini. Berarti yang dipakai ya area dalam masjidnya, luarnya. ya, itu pelantarannya itu. Oh, ini pelatarannya ya. Tengahnya nih. Ini tengah-tengahnya Tengahnya, berarti ya? Ini Masjid Al-Azhar nih. Oh. Itu wow. umurnya sekarang sudah 1000-an tahun lebih, 1003 seru. Wow. Ini 1971.
Iya. Pada 1971 Masjid Al Azhar Bukan Kairo 1971. Iya, 971. bisa ya tahun nggak? Tiga Enggak ada seribunya. tiga digit, tiga Dan masih digit. ada, Bang. Masih ada masjidnya. Masih begini bentuknya ya? Dan seperti itu masjidnya. Di sana itu nggak dicat, Wow. perbarui nggak? Dia nggak dicat, tapi dibersihkan debu-debunya. Oh, jadi di Per sekian tahun gitu dibersihkan. Iya, di pugarnya tuh ya dibersihin aja ya, Dibersihin. bukan ada yang ditambahin renov. Baru kayaknya gini. Iya. Iya mungkin ya, dari itu zaman tuh dulu ya. kan nggak ada mungkin keramik Iya. itu. Kayak gitu. Tapi dari dulu sampai sekarang tahu nggak makin besar apa nggak? Atau di situ-situ aja cuma sekarang dirapihin? sudah berhenti terakhir di masa Sultan siapa gitu terakhir ya Oh, lupa. terakhir diperbesar. Iya, Sekarang iya. udah stop segitu Sekarang aja. udah stop, udah segitu aja. Wow. Jadi jalan jam 4 nih, ini ilmu baru lagi nih, saya baru tahu nih. Sholat Id kalau mau terutama di Al Azhar, di Masjid Al Azhar Kairo Di ya. alamnya. Di dalamnya. Ya kalau mau ya enggak kayak jalan kayak tadi di jalan-jalan Yang gitu. orang sholat foto tadi itu udah di jalan ya? itu udah jalan. Itu udah bukan. Itu jalan raya tuh, Mas. Oh, di tengah jalan ya? Iya, di tengah jalan. oke, Ya oke, stop oke, lah oke. orang, enggak ada. Iya, iya. Berarti kalau berangkat agak habis-habis subuh masih dapat di luar Masih gini ya dapat paling lah, ya. ya. Tapi kalau mau di dalam, Mau di dalam. itu habis jam 4 paling aman. Ya, subuh lah di sana lah, subuhan di sana. Subuh deh. di sana ya? Iya, gitu deh. Menarik. Berarti udah bangun udah dari jam 3 mungkin ya, udah mandi-mandi, udah apa? Iya. Oh. Ya sisa-sisanya ya sholat-sholat Id di tempat lain sih kalau mau. Iya, iya, iya. Favoritnya sih dua kalau di Mesir. Masjid Al Azhar sama Masjid Amr bin As. Itu Amr tertua. Ya Amr bin pantesan As. aja habis itu ngantuk ya kan dari pagi mereka sih. Makanya Dan plus pantesan habis tidur. kegiatannya kan padat Iya. dari malam-malam sebelumnya ya. Iya. Jadi habis itu sholat pulang, mereka salam-salaman gitu juga ada. Di masjid aja. Enggak ada Oh, yang nggak? kayak kita pergi keliling-keliling enggak. Oh enggak, atau sungkem-sungkem sama orang tua enggak ya? Nggak. Nggak, tradisi mereka. Manusia aja, manusia Indonesianya aja. Indonesia aja tuh. Iya, Itu dan mah- kita spesialnya orang Indonesia di sana KBRI kedutaan buka Iya. open house. Oh, makan-makan juga di situ. Makan. Oh. Jadi kita disediakan bus di beberapa distrik Oke. yang ada mahasiswanya untuk Oh. dibawa ke kedutaan. Kedutaan. Jadi di sana kita Oh. pergi, masuk ngambil makanan, makan, langsung pulang, bergantian pulang dari pagi. Oh, bisa nungguin anterin Betul. pulang lagi Busnya gitu. nungguin. Oh, Pokoknya dicatar oke. busnya. Iya, 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 iya. Bukan mahasiswa doang, semua Warga MUI. Indonesia yang ada di Indonesia yang ada. Mesir, di Kairo ya. Iya. Oh, oke, oke. Habis itu udah capek tidur juga ya. Tidur juga kita akhirnya. Tapi di Indonesia juga gitu sih, habis salam-salaman jam 11-nya udah bingung, jam 10 udah Mau ngapain ya? mau ngapain lagi, Iya tidur sih. biasanya memang. Kalau nggak ada tamu datang mah tidur. Iya. Sama aja sih sebenarnya ujung-ujungnya. Mirip-mirip sih, cuma kita kan nggak sepagi itu ya. Iya. Nggak sampai Nggak sepagi. jam 4 udah jalan, luar biasa sih. Luar biasa. Nggak Tapi ya sepagi kalau misalkan saya gitu udah nyampe Kairo, apalagi misalnya pas momen Idul Fitri ya sayang kalau nggak sholat di dalam Betul. Al Azhar Biasanya Kairo kami ya. kalau mahasiswa tua lama, paling ngambil suasana tempat lain. Gitu. Ya kan udah sering juga Udah sering di masjid sholat. itu. Gitu. Kalau taraweh seramai itu juga Iyalah, Mas. di Al Azhar Kairo itu. Perbedaan taraweh di Indonesia sama di Mesir misalkan Iya. adalah di Indonesia semakin mau habis Ramadan semakin sepi. Sepi, betul. Di Mesir semakin mau habis semakin ramai, apalagi 10 terakhir. Oh. 10 terakhir kala-kala Id kita. Kala-kala sholat Idul Fitri. Kalau mau sholat Orang udah dari sana dari maghrib kali ya. dari maghrib Iya. dan bahkan nggak pulang, sahurnya di sana. Hah? Di masjid itu di sekitaran masjid. Oh, makan dicari deket situ. Iya. Mau ke masjid lagi. Masjid lagi. 10 terakhir. Gila itu 10 terakhir. Oh, kita apalagi 3 malam terakhir. Lebih ramai lagi 3 Pernah malam ngalamin terakhir. juga pada waktu ya. Pernah. Sepadat itu. Balikan Indonesia ya. Wow, Indonesia kan Semakin itu katanya kan Indonesia kalau makin akhir makin ada kemajuan safnya. Iya. Safnya makin dikit, makin Ya, dikit, makin makin dikit. dikit. Itu Itu. malah makin Makanya vibes-nya Ramadan di sana itu Berasa luar ya? biasa berasa. Bedanya tuh dari berasa tadi banget. Iya, dari iya. episode berapa itu saya cerita tentang bagaimana mereka Maidatur Rahman tuh yang ngeluarin meja makan di Iya, luar, iya, iya, terus iya, semua orang itu. makan di luar. Vibes Ramadannya beda. wow. Dulu saya kan waktu kecil umroh itu Kecil umroh Mas. kan bulan Ramadan kan ya. Pertama kali itu waktu di Madinah, waktu di Nabawi itu mau sholat maghrib sama ayah sama kakek tuh bingung kenapa orang nyamperin. Kita jalan nih dari hotel ke Masjid Nabawi kan, jalan kaki, orang tuh nyamper, ayo. Iya. Apa? Enggak, kita kan bingung kan, takut awal-awal, nggak usah gitu. Nyamperin lagi. Ternyata mereka mau nyediain tempat buat Kita buka. Karena kan nyediain makanan untuk orang buka kan gede pahalanya kan. Ya walaupun masjid yang nyediain ya itu Iya. makanan. Tapi dia nyediain tempat nih bertiga, oh ya di sini nih. Dia cuma mau nganterin aja udah habis itu. Pergi lagi Udah. untuk nyari orang lain lagi untuk Coba diantar. nyari orang lain nunggu depan masjid, jadi ngeliat orang yang jalan ke masjid, ayo ikut saya gitu. Pertama kami kan takut kan, Iya, ini apa betul. sih orang-orang bingung kan. Sampai akhirnya ada kalau nggak salah satu orang Malaysia, jadi ngomongnya masih nyambung lah bahasa Iya. Indonesia. Dia bilang dia cuma mau ngasih ini, Coba. buka cuma Karena tadi yogurt apa udah. Mereka mau berbuat baik Iya, itu. iya, Idkhul iya. surur tadi itu yang kita bahas. Iya, mau iya, berbuat baik ke orang lain di bulan suci Ramadan itu. Iya simpel, ternyata oh itu aja. Akhirnya pas besok-besoknya udah tahu, oh nih mereka cuma mau nyediain tempat aja, udah karena takut kepenuhan. Kayak gitu sih, emang Itulah beda. Idul Fitri ya.
Iya, iya. Idul Fitri tadi di awal Tadi, itu bahas. iya, iya. Fitri, Gimana bagaimana jadi nih? vibes-nya bedanya? Gimana jadi nih kalau Idul Fitrinya apa yang mau dibahas nih? Maaf sih. Kalau Idul Oh, Fitri iya. maafkan ya. Iya, iya. Itu Kesannya ya, kayak gitu. hal yang paling orang udah tahu lah Idul Fitri itu identiknya ya maaf-maafan. Maaf-maafkan. Tapi apa yang belum orang tahu nih soal maaf-maafan ini? Kita lebih populer kita mendengar istilah apa? Memaafkanlah kamu sebelum orang meminta maaf. Iya, Ya, betul. maksudnya lapangkan dada lah. Iya. Maafkan orang gitu. Buka Iya. pintu maaf sebesar Sebelum besarnya. dia minta maaf yuk kita lapangkan. Tapi saya ingin membahas sedikit padahal yang lebih besar itu adalah ketika kita mau meminta maaf. Ternyata pahala yang lebih besar itu kalau kita mau duluan minta maaf. Oh. Berlomba-lomba untuk meminta maaf, bukan berlomba-lomba memaafkan. Idul Fitri kesannya berlomba-lomba untuk saling memaafkan. Iya. Tapi ini sekarang kita Idul Fitri ini kita tukar, kita lomba-lomba untuk meminta maaf. Entah kita pernah punya salah atau tidak, berlomba-lomba meminta maaf. Kenapa meminta maaf itu lebih besar pahalanya, Mas Gilang? Karena kenapa ya? Karena kita yang mengitukan diri kita sendiri Harus atau bukan? menurunkan ego. Iya, menurunkan Mas. ego. Kita yang nurunin ego berarti kan? Itu yang berat. Kalau orang datang kita minta maaf kemudian, ya sudah saya maafkan. Ya itu semua orang bisa karena dia merasa orang Datang ke dia. datang ke dia dan orang itu salah, ya udah saya maafkan. Oh, saya berarti orang hebat bisa memaafkan. Tapi untuk kita datang ke orang mengakui kesalahan kita, itu yang jauh lebih berat. Meskipun memaafkan adalah wajib ya, meminta Iya. maaf itu sunnah. Meskipun di luar daripada itu konteksnya adalah mau menurunkan ego untuk meminta maaf ke orang, itu lebih besar. Ini kapanpun kan, nggak pas Idul Fitri doang atau Kapanpun, Mas. pokoknya. Iya. Kalau kita minta maaf tuh lebih besar sebenarnya. Iya kan? Makanya konsep Iya, maaf iya, memaafkan iya, tadi. iya. Makanya kita Idul Fitri kali ini nih, konsepnya kita rubah deh. Jangan kita menunggu orang datang meminta maaf kepada kita, tapi kita datangi orang untuk meminta maaf kepada kita. Ya, atau kalau di grup WhatsApp duluan lah. Duluan lah. Ke teman chat duluan gitu Iya. ya. Bahkan meskipun di dalam konflik kita sama teman kita itu, dia yang salah. Oh gitu. Kita yang minta maaf. Itu lebih mulia, Mas. Ini kan biasanya kan anekdot kalau cewek sama cowok kan, kalau pacaran biasanya mau cewek yang salah pasti cowok yang minta Yang minta maaf maaf, kan. ya. Tapi kalau ini di sehari pun kalau bisa kita yang minta maaf Kita yang duluan minta ya. maaf. Walaupun dia yang salah. Iya. Wah itu lebih tinggi lagi ego yang harus diturunin, lebih berat lagi Mas Berat Rifki. lagi, Mas Gilang. Tapi emang itu yang benar ya? Iya. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oh iya. Ada satu kisah. Ini nggak apa-apa ya kisah ya? Enggak apa-apa dong. Kisah Rasulullah SAW, beliau kan berdagang kurma. Oke. Ada satu orang Yahudi ini alim. Ya. Kata dia, saya sudah membaca semua kitab saya dan saya menemukan semua sifat-sifat tentang kenabian terakhir itu ada pada diri Muhammad. Oke. Tapi sisa satu sifat, Yang dia belum nemuin. saya harus buktikan langsung. Oke. Apakah ada atau tidak? Apa Katanya. itu sifatnya? Sifatnya itu Nabi Muhammad kalau dia memang benar-benar nabi terakhir, Nabi, ya. semakin kita siksa dia, semakin kita hina dia, semakin kita rendahkan dia semakin besar sisi kemaafannya ke orang lain. Sisi lapang dadanya itu lebih besar gitu. Walaupun disiksa, walaupun dihina. Walaupun diapa-apakan, Iya. walaupun dihina. Oh dia mau buktiin. Dia mau membuktikan itu. Akhirnya datang dia ke Nabi. Berani ya. Berani dia datang di samping Nabi Muhammad sedang ada Sayyidina Umar bin Khattab. Oke. Umar bin Khattab. Iya. Kata dia, "Ya Muhammad, saya pesan kurma 5 kilo." Kita anggap lah ya kayak gitu. Ya. Saya pesan kurma 5 kilo, antar ke rumah 1 minggu setelah pemesanan saya. Pesan dia, order dia. Oke, kata Nabi Muhammad kan. Tapi dia datang karena mau membuktikan, dia datang 3 hari sebelum 1 minggu. 3 hari lebih awal lah. Dia datang 3 hari lebih awal, tiba-tiba datang ke lapaknya Nabi Muhammad, langsung pegang leher Nabi Muhammad. "Ya Muhammad, kamu ini dasar pembohong, penipu, semua keturunan kamu penipu." Dihinanya Nabi Muhammad. "Mana hak saya kurma itu kok belum nyampe rumah?" Iya. Mana gitu. Sebelum Nabi Muhammad jawab, dia caci maki. Sayyidina Umar sudah megang. Kan Sayyidina Umar main tebas-tebas Iya, aja kan. iya. Mau ditebas lehernya kan. Langsung Rasulullah bilang, "Tahan ya Umar." Iya. Dia tidak langsung menyela orang yang Yahudi tadi, tapi malah menegur Umar. Umar, padahal dia lagi Umar, cekek nih iya. kan. Umar, ini dilepas lah ya. Iya, udah dilepas. Umar sadar. Umar Kirain masih dicekek sama orang Yahudi Enggak tadi. gitu lah Oh ya. iya iya. Enggak. Iya maksudnya yang dia kan diserang sama orang Ya, Yahudi ini. pokoknya sedang diserang lah Dia ya. malah nahannya Iya. Umar. Sadar ya Umar katanya. Iya. Kamu seharusnya menasehati saya katanya. Katanya ke Umar harus menasehati saya supaya saya melayani dia dengan cara yang baik dan nasihati dia supaya dia itu meminta haknya ke saya dengan cara yang baik. Oh. Gitu kata Rasulullah. Kemudian nggak berhenti di situ. Dia kan takut melihat Umar kayak gitu. Iya. Kemudian Rasul bilang, "Umar, pergi antar dia ke
ke gudang kurma kita, kasih hak dia 5 kilo itu. Ya. Kemudian Umar tambahkan 5 kilo lagi sebagai hadiah untuk dia. Ya. Dan tambah lagi 5 kilo, jadi 15 kilo Sayyidina Umar. Banyak Karena tadi kamu buat dia takut. Dan tambah lagi Umar 5 kilo supaya dia lebih bahagia lagi katanya. Diantarlah si Yahudi ini ke tempat kurma itu. Dikasih awalnya 5 kilo oleh Sayyidina Umar. Dikasih lagi 5 kilo, kaget dia kan. Lah, kok saya dikasih lebih banyak kilo, lagi katanya. Ya Allah katanya, ini hadiah dari Rasulullah SAW kepada kamu karena aku tadi buat kamu takut. Tadi hampir mau menghunus pedang, membuat kamu takut Sayyidina Umar. Wahai Yahudi katanya, makanya aku tambahkan. Itu kata siapa? Itu kata Nabi Muhammad, kata Rasul. Saya disuruh kasih hadiah. Langsung kata Yahudi itu bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Baru dia percaya nih ya. Langsung dia berislam. Sifat-sifat Nabi bener semua. Kemudian dia bilang, Umar, kamu tidak kenal saya siapa? Kamu itu Yahudi jahat tadi. Kamu kalau bahasa kita, kamu itu tadi yang kurang ajar datang ke Nabi itu kamu. Kamu nggak tahu siapa aku ya Umar. Siapa kamu katanya? Saya adalah Zaid bin Sa'nah katanya. Langsung Umar bilang, Zaid bin Sa'nah katanya. Karena Zaid bin Sa'nah itu tokoh Yahudi terkenal Mas Gilang. Pada masa itu dia itu pemuka Yahudi lah. Dia nggak kenal nih Umar ya berarti ya. Dia nggak tak kan dulu nggak ada sosial media lah yang bisa ngeliat fotonya. Cuma tahu namanya aja. Zaid bin Sa'nah katanya. Zaid bin Sa'nah. Iya, aku Zaid bin Sa'nah katanya. Ya itu kata dijelaskan oleh Yahudi itu bahwa aku sudah membaca semuanya, ada sifatnya pada Nabi, tinggal satu itu. Semakin dihina dia maka semakin dia memberi. Maka tingkat level tertinggi daripada manusia, sifat manusia adalah semakin kamu dicaci, dimaki, kamu besoknya mengirimkan hadiah kepada orang yang mencaci dan memaki kamu. Itu level tertinggi. Kalau memaafkan itu biasa Mas. Datang orang, udah saya maafkan kamu. Biasa. Tetapi kalau kamu mau ada orang yang menjahati kita, besoknya kita kirim parcel, kita kasih hadiah. Hadiah untuk apa? Ya ini hadiah untuk kita sama. Bingung dia pasti itu. Orang yang itu bingung. Kok kenapa saya yang dikasih ya? Isinya bom tiba-tiba. Dan orang Yahudi tadi jadi beruntung dapat 20 kilo. Iya dong. Karena dia dapat 20 kilo kurma. Tiba-tiba semua orang datang kayak gitu. Jangan dicontoh. Karena nggak ada yang berani juga semua. Tiba-tiba datangnya kayak Rasul. Yang mana ada Sayyidina Umar di samping itu bawa pedang dibunuh mati deh. Iya. Tiba-tiba datang kayak Rasul, mana nih kurmanya? Coba. Padahal dia sendiri kan memang 1 minggu. Dia datang 3 hari di awal karena mau ngetes tadi. Artinya apa? Kesimpulannya adalah konsep memaafkan meminta maaf kita harus berlomba-lomba dan memaafkan itu kita harus berlapang dada. Kayak gitu. Iya. Minta maaf harus berlomba-lomba, memaafkan harus berlapang dada. Harus berlapang dada duluan. Tapi kalau ada apa-apa lebih baik minta maaf duluan. Minta maaf duluan, Mas. Seperti itu. Itu kita diajarkan Rasul itu seperti itu. Dan itu khusus diajarkan ke siapa coba? Khusus diajarkan ke Sayyidina Umar cara tadi itu Rasul. Karena Rasul itu mau ngedidik Sayyidina Umar sebenarnya. Iya. Sayyidina Umar itu adalah sahabat yang egonya itu tinggi. Tahu lah, kan kita tahu kisah Sayyidina Umar. Bagaimana dia pembesar, nggak ada orang yang berani sama Sayyidina Umar. Maka cara untuk menundukkan Sayyidina Umar, tundukkan hatinya dulu. Makanya coba Sayyidina Umar itu pernah datang ke Nabi kemudian bilang gini dia, Bang Gilbas, ya Rasulullah, aku cinta kamu lebih daripada cintaku kepada istriku, cintaku kepada hartaku dan cintaku kepada anak-anakku kecuali kepada diriku sendiri kata Sayyidina Umar kayak gitu. Apa kata Rasulullah? Belum wahai Umar, kamu itu belum cinta sesungguhnya kepadaku. Terus bagaimana kayak itu? Kamu benar-benar cinta kepadaku kalau kamu lebih cinta kepadaku daripada istrimu, hartamu dan kamu sendiri. Artinya harus lebih cinta kepada Rasul. Itu khusus pelajaran itu diberikan kepada Sayyidina Umar untuk menundukkan egonya. Artinya adalah Mas Gilang, di momen Idul Fitri ini kita harus berlomba-lomba meminta maaf. Kita turunkan ego kita bagaimana Rasulullah menyadarkan Sayyidina Umar egonya. Apa kata Rasulullah SAW? Imanmu tidak sempurna kalau kamu belum mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Belum sempurna iman kita kalau kamu belum mencintai saudaramu melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Iya. Susah memang. Atau bahkan kamu tidak akan masuk surga kalau kamu belum mencintai saudaramu sama seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Lagi-lagi soal cinta, lagi-lagi soal rasa. Itu nggak bisa dihitung. Gimana caranya tahu kita lebih cinta ya dengan saudara kita? Rasanya, dengan rasa. Ya tadi ketika kita mampu melawan ego kita sih sebenarnya. Iya, saat kita udah menurunkan ego. Itu yang susah sih. Walaupun kita minta maaf, walaupun kita misalnya tahu nggak ada salah sama dia. Minta maaf. Karena momen Idul Fitri aja nih, misalnya kita minta maaf kan suka gitu kan, minta maaf ke siapa. Walaupun kita kayaknya nggak ada, selama setahun terakhir juga kayaknya nggak interaksi sama dia atau nggak ada salah, minta maaf aja. Minta maaf. Mungkin dia ada kesinggung mungkin. Yang kita nggak tahu Kita nggak tahu kan.
Karena kan kalau kita dosa ke Allah atau salah kita ke Allah, kita minta ke Allah minta ampun ke Allah, Allah ampuni. Tapi dosa kita ke manusia sebelum diampuni oleh Allah harus diampuni dulu sama manusianya ya. Karena kan itu salahnya konsepnya. kita ke manusia. Mintanya ke Allah langsung. Tiba-tiba ke sini dulu. Iya. Jangan langsung ke Allah. Ya Allah tolong maafin dosa saya sama si itu dong gitu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Minta ke sana dulu lah gitu. Orang salahnya sama dia ya. Iya. Orang ini bahkan di bulan di Idul Fitri mungkin makna Idul Fitri aja mungkin belum semua tahu mungkin ya. Iya. Makna Minal Aidin wal Faizin mungkin orang juga nggak tahu kan. Minal Aidin wal Faizin. Wal Faizin. Apa artinya sebenarnya? Minal Aidin itu ajakan untuk kembali lagi kepada fitrah kan. Iya. Supaya kita menjadi menang lagi, menjadi diri yang menang gitu. Minal Aidin wal Faizin kan. Kemudian kita tutup dengan taqabbalallahu minna wa minkum kan, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Mesir ngomongnya gitu juga? Iya. Sama. Minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum. Iya. Gitu. Baru kalau kita ditambahin di Indonesianya mohon maaf. Mohon maaf. Itu bukan artinya kan, tapi tambahan Iya, kata-kata berarti itu kan kalau di Indonesia. Iya. Mohon maaf. Karena soalnya kadang kalau kita langsung minal aidin ya gitu. Iya kan? Aidin ya. Iya kan ya? Kadang-kadang orang suka gitu kan? Iya. Minal aidin ya, minal aidin ya, minal aidin. Tapi ya, kalau gitu. orang mafhumnya atau pahamnya seperti itu ya nggak Nggak apa-apa. Karena kan maksudnya Ya, minta maksudnya maaf lahir batin gitu. Karena masalah ya kebiasaan aja sih itu ya ngomongnya itu. Kita di Mesir sih bukan momen it aja sih, di momen manapun kita memang sudah terbiasa kalau setiap selesai bicara sama orang kemudian kita harus tinggal, kita biasa minta doa. Kita saling mendoakan biasanya, misalkan Bang Iblas. Udah, saya balik dulu ya. Iya. Barakallahu fikum gitu. Oh, bahkan Kayak itu bahasa yang sehari-hari aja bagi kita gitu loh, Mas. Yang sudah terbiasa nongkrong di Mesir. Iya. Barakallahu fikum gitu. Atau atlub minkum doa gitu. Kita mohon doa dong gitu. Sebelum kita nutup telepon biasanya kami ya atlub minkum doa gitu. Kita mohon doa gitu. Bahkan guru-guru kami, syekh-syekh, profesor-profesor setelah kita ngomong misalnya atlub minkum doa gitu. Mohon doanya ya gitu. Dia loh minta doa ke kita gitu. Iya. Jawaban kita atlub minkum doa juga. Mohon doanya untuk apa aja gitu? Untuk apa aja? Pokoknya mohon doa aja. Setiap orang ketemu di Mesir itu pasti diakhiri awalannya itu dengan doa. Diawali dengan salam dan doa juga. Barakallahu fikum. Di Mesir itu ada istilah mujamalah, Bang. Mujamalah itu kayak mujamalah itu seperti menaik-naikkan orang gitu loh. Mujamalah itu memuji orang. Iya. Orang Mesir itu suka saling memuji. Masya Allah, misal kita bilang, saya dari Indonesia, Masya Allah orang Indonesia itu adalah Baik-baik. orang yang paling baik, orang yang paling mulia. Masya Tapi Allah. tuh Terus udah azan. Wah, Itu waktu iya, belum. biasa salah. Tapi itu ini enggak apa namanya? Kalau di sini peres enggak? Maksudnya cuma buat muji-muji aja peres. Apa emang dia ikhlas? Awal-awalnya kayak gitu emang kita merasanya. Tapi pada akhirnya kita ngikut. Memang tipe mereka kayak gitu, Bang Gilbas. Kalau ketemu orang, siapapun langsung mereka sokap. Paling akrab. Masya Allah, misalkan kita bilang, nama saya Rifki. Langsung dia, kan Rifki bahasa Arab kan? Iya. Rifki, Masya Allah, Rafakallahu, langsung Rifki itu semua ucapan-ucapan Rifki itu diucapkan. Iya, Semoga Allah memberikan, kan Rifki artinya ketenangan ya. Iya. Semoga Allah memberikan ketenangan. Rifki itu artinya persahabatan. Semoga Allah mempersahabatkan kita gini. Gitu. Wah, kenapa tiba-tiba nih? Tiba-tiba Kan baru kenal. Kalau ngomong orang baru kenal nggak akan tiba-tiba gitu kan? Ayo dong, please paling dong. Rifki mohon doanya kayak tadi kan? Mohon doanya. Terserah mau mendoakan apa kan Terserah mau doakan apa, sehat, panjang umur, lancar, studi, mohon doanya. Mohon doa. Itu hal yang biasa ya. Hal yang biasa. Jadi kita ngeliat pun ya udah nih orang nggak ada maksud jahat, nggak ada maksud apa emang. Karena memang muji seperti itu aja. mujamalahnya. Kita harus balas muji nggak? Iya, biasanya kita kalau dia bilang biasanya Indonesia ahsan nas, manusia yang paling baik itu. Kita balas wallahi Masri ahsan nas gitu. Mesir juga manusia, dan kita mengatakan Masri fauqa ra'si, Mesir itu di atas kepala kami loh orang Mesir gitu. Sebaik-baiknya manusia itu Anda lah gitu. Kita bilang kayak gitu. Balas Ahsan lagi sama nas dia. kan itu. Ahsan nas itu artinya sebaik-baiknya manusia. Dia balas lagi. Dia balas ente yang terbaik. Abisnya kapan ngobrolnya? Ya itu emang lama kita ngobrol sama orang Mesir. Jadi Bang Gilang. bahasa basinya tuh Bener-bener bahasa basi. nggak ada ngobrol lama-lama ya? Iya, isinya paling nanti gitu. Iya. Kayak gitu kita. Oh, menarik. Wah, ada azan. Tanggung, potong azan dulu. Ini closing aja langsung. Oh iya. Nggak apa-apa? Oke Mas Rifki, gitu. terima kasih banyak Iya. atas 3 episode yang sudah hadir di sini. Makasih Mas. Iya, semoga dapat ilmunya ya. Saya juga dapat ilmunya. Semoga semua yang ada di sini juga dapat ilmunya. Semua kita bisa lebih baper lah ya. Iya, lebih menggunakan perasaan kita untuk hal-hal baik. Dan buat Mas Rifki nih, mohon doanya
agar lancar studi. Kok dipegang tangan saya tadi? Karena kan lagi Iya. kemungkinan saat Ya, ditanya kan lagi di Mesir. Oh, lagi di Mesir. Iya kan? Ya, betul. Semoga betul. lancar studinya. Karena ntar lagi mau ujian juga bulan 8. Amin. Semoga lancar semuanya. Semoga kebaikannya Mas Rifki ini jadi Amin, di YouTube-nya ya Allah. Bang Abdul ini jadi amal jariah lah. Orang kalau nonton ulang Ya. kan siapa tahu amal jariah buat Mas Rifki dan semuanya. Para delegasi jangan cerita apa-apa ke Mas Rahman. Iya. Dan jangan tanya apapun ke Mas Rahman kenapa ketawa-tawa sih? Gak usah ditanya ya. Kalau ada rahasia jangan sampaikan ke Mas Rahman. Iya. Sekali lagi selamat Lebaran semuanya, selamat Ya, Idul Fitri, selamat Idul selamat Fitri. kumpul-kumpul keluarga. Ya. Mohon maaf lahir batin kalau saya ada salah. Minta maaf duluan. Mohon maaf lahir batin kalau kita salah ya. Ya. Sengaja ataupun tidak. Tidak sengaja. Ya, semuanya sehat. Ya. Amin ya Rob. Amin. Oke, kalau gitu sampai jumpa kembali di Hohihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti karena kami HI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udah Mesir banget nih. Selamat berbuka puasa. Udah Idul Fitri mau buka puasa sekarang.